Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Indeks harga saham gabungan kembali sumringah. IHSG mampu menyentuh level psikologis baru di 5.900. Laju IHSG melesat hingga 2% terdorong sentimen positif dari kedatangan 1,1 juta vaksin COVID-19 Sinovac ke tanah air. Posisi IHSG pun kembali mampu bangkit ke level terkuat sejak 10 bulan lalu. Investor asing kembali memburu aset berisiko di pasar saham tanah air dengan aksi beli bersih mencapai 334 miliar rupiah. Di awal pekan, saham-saham farmasi menjadi buruan para investor setelah tibanya vaksin COVID-19 pada 6 Desember 2020. Saham emiten farmasi seperti Indofarma atau Inaf serta saham Kimia Farma melesat lebih dari 20%. Cadangan devisa Indonesia di akhir November 2020 kembali turun. Cadangan devisa di November tercatat senilai 133,6 miliar dolar AS. CADEV di bulan lalu kembali turun bila dibandingkan bulan sebelumnya. Ini menandaikan penurunan CADEV selama 3 bulan beruntun. Posisi cadangan devisa di November setara dengan 9,9 bulan impor atau 9,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia. Posisi cadangan devisa pada November 2020 dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, penerimaan pajak dan devisa migas, serta pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Meski begitu, Bank Indonesia memandang cadangan devisa Indonesia masih dalam posisi aman dan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan di tanah air. Di tengah pandemi COVID-19, Menteri Sosial Juliari Batubara justru tersandung dugaan korupsi bantuan sosial. Selama pandemi, ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk bansos bagi masyarakat terdampak. Meski menterinya terpeleset kasus korupsi, Kementerian Sosial tetap akan melanjutkan program bantuan sosial di akhir 2020 hingga tahun depan. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hartono Laras, Kemensos akan terus menyelesaikan program bansos, baik program reguler maupun program khusus. Pemerintah memang meningkatkan anggaran dan jumlah penerima bansos di berbagai program untuk menopang daya beli masyarakat terdampak tekanan ekonomi akibat pandemi. Tak tanggung-tanggung, 128,9 triliun rupiah digelontorkan melalui berbagai program perlindungan sosial di pemulihan ekonomi nasional. Jika melihat realisasi per 3 November 2020, anggaran yang disiapkan sudah terserap untuk bansos senilai 112,7 triliun rupiah atau 87,4% dari pagu yang ada. Kartu sembako dan program keluarga harapan menjadi yang paling banyak digelontorkan. Namun hanya bansos tunai bagi keluarga penerima manfaat yang realisasinya sudah terserap semua. Sedangkan program-program bansos lainnya, penyerapannya masih ada yang harus dicairkan pada akhir tahun ini. Angin segar datang dari vaksin COVID-19 Sinovac yang tiba di tanah air. Pemerintah menggelontorkan 637,3 miliar rupiah untuk pengadaan vaksin corona untuk penduduk Indonesia. Pemerintah menggelontorkan 637,3 miliar rupiah untuk pengadaan vaksin corona untuk penduduk Indonesia. 3 juta dosis vaksin Sinovac dan 100.000 dosis vaksin CanSino sudah dipesan pemerintah. Secara keseluruhan untuk program vaksinasi COVID-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggarkan 95,6 triliun rupiah untuk imunisasi di tahun 2020 hingga tahun 2021. Tahun ini Sri Mulyani menggelontorkan 35,1 triliun rupiah. Sementara itu untuk tahun depan, 60,5 triliun rupiah akan dikucurkan untuk vaksin COVID-19. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 karena datangnya musim dingin, perdagangan internasional Cina terus melonjak. Pada November 2020, ekspor Cina melesat 21,1% secara tahunan. Ekspor Cina melonjak pada laju tercepat dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan impor Cina tumbuh 4,5% secara year on year. Surplus perdagangan Cina melonjak menjadi 75,4 miliar dolar AS atau naik 102% secara tahunan. Pabrik-pabrik Cina terus mendapatkan keuntungan dari lockdown yang dilakukan sebagian belahan dunia. Alhasil, ekspor negeri tirai bambu itu terus tumbuh dalam 6 bulan beruntun. Ekspor pengiriman barang elektronik dan peralatan medis Cina melonjak seiring dengan negara-negara lain yang sedang bergulat melawan pandemi COVID-19.